Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel seputar belajar bonsai bersama. Proses membuat bahan atau bonsai dari nol tentunya. Kali ini saya mau mencoba untuk di samping kanan kiri dan di belakang saya nampak bahan bonsai sancang ini dulu dari kecil-kecil ya, cangkuan sekian, kemudian saya liarkan begitu saja karena ini terkhusus untuk indukan ya. Saya biarkan, saya tidak program, saya tidak proses. Nah, kali ini berhubung ini terlihat ya, sudah mulai hampir sepergelangan tangan. Saya ini nanti ke depan saya mau bikin ekstrim dengan pembuatan alur keseluruhan indukan yang ada di samping kanan kiri dan belakang saya. Saya mau mencoba untuk satu bahan dulu. Nanti kalau hasilnya ke depan seperti yang saya harapkan, mungkin keseluruhan akan saya bikin yang ekstrim dengan pembuatan alurnya. Oke, kita langsung saja mendekat ke bahan yang di belakang saya yang saya mau kerjakan. Nah, nanti seperti apa saya mencoba dan ke depan akan selalu saya update untuk teman-teman. Untuk di video saya sebelumnya saya banyak sekali ya sudah update untuk video program atau proses membuat bahan bonsai sancang, tapi tentunya untuk yang ke depan mungkin formal, informal atau yang meliu ekstrim juga ada. Dan di sini saya nanti mau mencoba satu bahan dulu karena kita berproses harus mencoba. Nanti kalau hasilnya maksimal atau nanti ke depan kita tunggu perkembangannya seperti apa, mungkin keseluruhan indukan yang ada di sini akan saya proses seperti pada contoh yang nanti saya mau lakukan. Ini sudah hampir sepergelangan tangan, dan di sini ada sekitar 25 batang ya, dari ujung sana nampak di sini nyampe di belakang saya ya. Ini masih close, sengaja saya biarkan, dan ada beberapa juga yang sudah saya budidaya untuk cangkok karena di sini saya hanya sebagai indukan ya, dan pemilihan bahan untuk budidaya cangkok. Di sini saya manfaatkan untuk posisi tanaman yang saya ambil videonya tadi. Di sebelah kanannya ada got ya, jalan air dari sebelah kanan layar kaca teman-teman itu sekalian buat tanggul tanah biar tidak longsor. Nah, jadi saya manfaatkan untuk penanaman indukan. Nah, saya mau mencoba ini nanti satu bahan akan saya bongkar dulu untuk dinding karpetnya sebelum saya lakukan pembuatan alur, karena kalau pembuatan alur tentunya kita harus lihat dulu akarnya nanti seperti apa ya. Jadi untuk alurnya biar jelas untuk jalur nutrisinya. Oke, saya langsung mau lakukan untuk proses.
Di sini saya mencoba ya. Nanti kalau apa yang saya kerjakan ini berhasil sesuai yang saya inginkan, mungkin untuk keseluruhan bahan indukan di sini akan saya bikin konsep seperti ini prosesnya. Sederhana, saya melakukan untuk pembuatan alur ini sedikit dalam mengenai tulang lebar untuk mempertegas alur dan membuat karakter batang ini menjadi lebih berekspresi. Saya mencoba 3 untuk pembuatan alur yang kedalamannya kurang lebih hampir sama seperti saya ambilkan contoh 1 ini, tapi dengan pembagian akar yang tepat. Nah, kalau kita lihat dari sini nampak untuk alur ini sama alur yang di sebelah sini sama yang di sebelah sini saya maksimalkan untuk akar yang cari asupan nutrisi ke bawah, kurang lebihnya saya bagi ya. Jadi nanti ke depan untuk penutupan kambium jalan, asupan nutrisinya dari pembagian akar di bawah tercukupi. Nah, nampak terlihat di sini saya putus untuk jalurnya, akarnya di sini. Terus kalau kita coba geser sedikit ke sebelah kanan seperti apa pembagian akarnya. Oke, kita ini posisinya geser ke sebelah kanan sedikit ya. Kalau kita buka untuk penutup gentengnya. Nah, untuk di sini kambium di sini yang saya putus antara jarak pembuatan alur yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan disuplai dari akar yang di sini. Kedua akar ini, bahkan di bawahnya juga masih ada untuk akar yang membantu asupan pemisahan kambium dari alur yang sebelah sini sama sebelah sini. Kita geser ke sebelah kanan lagi, seperti apa kondisinya. Kita lihat ya untuk dari yang sebelah sini. Nah, nampak ini sedikit saya mencoba untuk memaksakan. Sebenarnya untuk akar yang dari sini sama yang ini larinya ke atas sini ya. Tapi saya putus, saya mencoba untuk membelokkan asupan nutrisi akar dari bawah naik ke atas untuk larinya ke sini. Dan di sini juga ini sebenarnya untuk jalur nutrisinya larinya ke sini. Saya putus di sini. Saya mencoba, nanti seperti apa ke depan akan selalu saya update untuk teman-teman. Ini sementara sengaja saya kasih penutup genteng. Kenapa? Karena di sini luka baru, walaupun sudah dikasih salep kambium. Nanti kalau terkena air hujan dari atas, karena ini musimnya penghujan ya, atau pas penyiraman, percikan tanah biar tidak naik ke atas ke luka yang baru. Dan satu lagi untuk teman-teman, terutama untuk jenis ID bahan bonsai sancang ya, sangat rentan sekali di musim seperti ini, terutama untuk ulat batang biasanya. Jadi kita harus selalu kontrol, kita harus selalu pantau, karena apa, itu sangat mengganggu sekali ke tulang tengah atau batang utama. Nah, untuk sementara bahan ini saya tunggu dulu perkembangannya seperti apa. Nanti akan selalu saya update untuk teman-teman seperti apa hasilnya. Dan ke depan mungkin nanti akan saya penambahan untuk pupuk ya. Karena dengan besar batang hampir sepergelangan tangan ya, perlu asupan nutrisi, apalagi posisi proses kita lakukan pengerjaan. Di sini mungkin nanti akan saya gali 30 cm apa 20 cm ke bawah, akan saya kasih pupuk kandang. Kemudian akan saya timbun pakai media yang bekas galian. Bahkan nanti kalau ke depan untuk bahan ini ada perkembangan pembengkakan atau pembesaran batang utama,
mungkin akan saya lebarkan untuk dinding groundnya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu saya lakukan uji coba kali ini. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Bahkan mungkin ada teman-teman yang minta review atau request untuk apa yang saya kerjakan di video saya sebelumnya belum saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf ya. Mungkin terlewatkan untuk saya simak untuk komen-komen teman-teman di bawah deskripsi. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.